Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 16 November 2021 sampai dengan besok tanggal 17 November 2021. Seperti biasanya saya akan bahas 16 saham totalnya. Ini bagian kedua saya bahas 8 saham ya. Yang tadi bagian pertama sebelumnya saya sudah bahas 7 saham ya. Saya sebutkan Arto, AGRO, MDKA, Telkom, BPKP, BRPT, BMRI, dan ASII ya. Jadi itu bagian pertama, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Untuk bagian kedua, saya akan bahas langsung ya. Saya mulai langsung dengan TBIG. Jadi TBIG ini sering banget saya bahas ya. Sebelumnya mungkin yang ngikutin saya itu jengkel banget ya. Katanya Pak Sunar 2.900 ke atas boleh buy. Ternyata turun lagi. Ini bangkit lagi uh, high-nya hari ini di 2.900 ya. Ya. Memang dia di area konsolidasi di sini ya, sedang testing ya area supportnya. Memang buy on winners-nya tetap sama ya. Kalau naik ke atas 2.900 boleh beli ya. Nah, caranya gini ini kan ini gini kan satu dua ya, ini mungkin sebelumnya di sini ya tiga, ini beberapa kali di sini gagal terus ya. Ya makanya kita belinya bertahap aja. Kalau misalnya nggak mau kena stop loss terlalu sering, saya pasangnya di 2.700 ya. Sebelumnya memang saya sudah pasang stop lossnya di 2.700. Tapi waktu itu uh, waktu saya pasang kan ada waktunya ya, harinya ya. Karena di sekuritas saya cuma hanya bisa maksimum 1 minggu ya. Jadi waktu itu saya lupa riset, jadi nggak kejual, tapi saya sudah pasang lagi. Jadi kalau turun lagi di bawah 2.700 saya jual dulu ya. Nah, jadi kalau posisi sekarang memang kalau bisa stop lossnya agak jauh ya, maksimum 2690 lah. Kalau dia turun lagi di bawah 2690, saran saya sih jual dulu. Berarti dia gagal ya, sideways-nya, tapi dia gagal turun ke bawah. Jadi saat ini memang potensialnya masih cukup bagus ya, walaupun kadang-kadang menjengkelkan ya, naik ke atas 2.900 turun lagi sebenarnya. Tapi kalau di saham itu kadang-kadang memang kalau berkali-kali gagal, kalau kali ini dia berhasil breakout ke atas ya belum tentu dia pasti gagal lagi, belum tentu ya. Jadi belinya bertahap aja, itu kata kuncinya di sana ya. Nanti naik lagi ke atas 3.000 tambah lagi, naik ke atas 3.100 tambah lagi ya, dan seterusnya ya. Itu untuk TBIG ya. Jadi sejauh ini sih masih ada harapan untuk naik ya. Terus terang aja saya average-nya saya sebutkan ya, di average saya di 2858 ya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya masih masih belum untung ya. Sebelumnya memang rugi, tapi untungnya waktu itu saya lupa riset ya tanggalnya, jadi nggak kejual. Tapi walaupun misalnya sebelumnya saya kejual turun batu 2.700 saya jual, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2.900 ya saya buy lagi ya, seperti itu ya. Jadi harusnya nggak masalah karena stop loss saya tetap 2.700 ya. Atau kalau nggak pakai acuan yang 2690 ini ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk TBIG, belinya bertahap aja ya. Seperti itu. Oke, berikutnya untuk bank. Bank sudah saya sebutkan ya, BANK ya, Bank Aladin Syariah ya. Kalau kita lihat ini dia memang trennya masih strong downtrend ya. Tapi kalau saya tarik dari area ini Fibonacci retracement sebelumnya di sini ya, saya nggak rubah-rubah ya. Itu Fibonacci retracement 61,8% di area sekitar 2.600 ya. Jadi kalau dia selama bertahan di atas 2.600 sebenarnya untuk BANK ini masih cukup bagus potensialnya ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh ya, ini panahnya sudah saya berikan. Kalau mau tambah lagi atau average up naik ke atas 2910 tambah lagi, naik ke atas 3080 tambah lagi dan seterusnya. Ini dia sudah mulai berjuang untuk naik ke atas ya. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif. Kalau sudah naik lagi mungkin bisa acuan setiap kelipatan 100 ya atau 50 rupiah. Atau ikutin garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Terserah Anda ya. Mau pakai acuan 50 rupiah atau 100 rupiah naik ke atasnya tambah lagi, atau pakai garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Trailing stopnya juga sama ya, ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi kalau posisi sekarang stop lossnya di ini kan 2650 ya, di sini kan low-nya 2640 ya. Ya, Anda pasang aja di 2640 nggak apa-apa ya, seperti itu ya. Kalau bisa garis-garisnya ini jangan terlalu digeser-geser ya, supaya nggak bingung ya. Saya nggak pernah geser-geser garisnya, jadi yang berubah itu adalah harganya yang bergerak ya. Naik turun harganya yang bergerak. Jadi garisnya ini untuk acuan, untuk average up, untuk juga pemasangan trailing stop. Misalnya kalau dia sudah naik ke atas 2910, berikutnya naik lagi ke atas 3080 ya. Ternyata dalam perjalanannya dia gagal turun ke bawah ya, pasang trailing stopnya di bawah 3070 seperti itu ya, kurang lebih ya. Kemudian posisi seperti sekarang kalau misalnya turun lagi di bawah 2650 atau pakai swing low yang di sini, maksud bukan swing low ya, low yang di tanggal 15 November ya, 2640 juga boleh ya. Jadi turun di banyak 2640 lebih baik jual dulu untuk bank ya. Karena kalau di bawah 2650 dia masih resiko lagi turun lagi testing area
swing low yang di sini ya 2200 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dia reboundnya sukses ke atas 2910 ya. Kurang lebih cukup untuk BANK. Berikutnya untuk BBNI ya. Jadi BBNI ini saya sudah sebutkan sebelumnya, ini buy on weakness di 6750 ya. Jadi yang ngikutin saya naik ke atas 6750, buy ke atas 7000 tambah lagi dan seterusnya. Tapi kalau dalam perjalanannya dia gagal ya, pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Nah, kali ini kan dia menguji lagi 6750 ya. Nah, boleh nggak buy Pak Sundan? Jadi nanti menjelang penutupan, kalau saya sudah post video ini ya, ini kan saya bikinnya lagi sesi 1 break ya, sekarang jam 1 lebih 23. Jadi nanti saya post langsung ya sebelum penutupan. Kalau dia masih bertahan di atas 6750, kalau mau buy sekarang silakan ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 7000 tambah lagi, naik ke atas 7075 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garisnya ini untuk average up. Setelah kalau dia berhasil naik, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya begitu ya. Jadi ini memang area konsolidasinya atau sideways-nya ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 7575, kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target price-nya masih bisa di atas lagi di 7950, bahkan masih memungkinkan ke 8975, masih memungkinkan ya. Seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini uptrend-nya masih cukup bagus ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat ya, ini di masa kejayaannya sebelum pandeminya itu ya, sebelum pandeminya masuk kemudian turun ya, itu dia pernah sampai 7950. Jadi masih ada resistennya di 7950. Kalau dia berhasil breakout ke atas 7575, mau tambah lagi silakan ya. Mudah-mudahan bisa breakout lagi ke atas sampai dengan menurut saya sih ini masih memungkinkan ya, 8975 dan 9450 ya. Ya tentu saja nggak langsung, kalau dikasih langsung ya bersyukur ya. Tapi mungkin sampai dengan awal tahun depan ya. Kalau dia performanya masih bagus ya, dia akan kecenderungan masih bisa naik ya, seperti itu ya. Itu untuk BBNI ya. Nah, berikutnya untuk ASA. Memang ini naiknya perlahan-lahan ya, seperti itu ya. Area buy weakness saya sebutkan di 3000, yang belum punya tetap tunggu aja di 3000 ya. Kalau misalnya mau buy on weakness ya. Kalau mau buy high sell higher, buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja ya, pasang stop lossnya di 3600 dan 3400. Target price berikutnya di 3800 dan 4000, itu untuk ASA ya. Kalau dia naik lagi ke atas 4000, tambah lagi, naik ke atas 4200, tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau saya perhatikan di sini ya, ini memang ciri khasnya seperti ini ya, naik tinggi kemudian turun cenderung koreksi sideways, kemudian kalau dia breakout dia selalu higher high ya. Di sini dia high-nya di angka 3750, kemudian dia breakout dia higher-nya di 4000. Jadi kalau ini breakout ke atas 4000, target price berikutnya di 4200 dan 4400. Jadi buy-nya bertahap aja, mau buy sekarang boleh, atau nanti naik ke atas 3800 buy high sell higher ya, atau buy on weakness tunggu di area 3000 ya. Artinya kalau dia turun di bawah 3000 kita belinya, kalau dia berhasil naik ke atas 3000 kita buy ya. Naik ke atas 3200 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi buy on weakness kalau dia koreksi itu bukan berarti turun langsung buy, enggak ya. Kalau dia turun di bawah 3000 masih resiko testing area 2600 lagi. Ini area support sebelumnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, kemudian untuk Pegas. Pegas ini area konsolidasinya lumayan lama ya. Sejak dari breakout tinggi ya di awal-awal Oktober ya. Nah, sampai sekarang dia masih sideways. Kira-kira mau buy boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Jadi saya sebutkan ada dua pilihan, buy on weakness di 1405. Kalau misalnya dia koreksi dekat dengan 1405, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound ya. Naik ke atas 1405, boleh buy, atau naik ke atas 1430 kita buy. Buy-nya bertahap ya. Naik ke atas 1475 tambah lagi dan seterusnya. Jadi ngikutin saya, kalau pasang automatic order buy harusnya sudah dapat di sini ya. Ya tinggal pasang trailing stop-nya ya. Kalau misalnya sudah jual, kalau mau buy sekarang atau buyback sebenarnya boleh aja ya, pasang stop loss-nya di area 1475 dan maksimum di 1405 ya. Jadi garis saya sudah saya berikan. Kalau dia naik lagi ke atas 1515 atau 1545, mau tambah lagi silakan. Breakout ke atas 1570 di sini ya, swing high maksimumnya ya di 21 Oktober ya. Naik ke atas 1570, mau tambah lagi silakan. Breakout ke atas 1600, target berikutnya di 1710 dan 1820 ya. Seperti itu ya. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 1405 untuk Pegas, sebenarnya dia masih ada potensi untuk breakout lagi naik lebih tinggi ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau takut ya cukup ya. Berikutnya BRIS ya. BRIS ini terus terang saya masih simpan ya. Saya sudah sebutkan tadi pagi saya nambah lagi ya, karena saya happy banget dia naik ya. Jadi saya tambah lagi ya. Jadi average saya terus terang naik ya.
2132 ya. Jadi sebenarnya punya saya masih minus ya, tapi belum saya jual karena stop loss saya di 2000 ya. Jadi selama bertahan di atas 2000 sebenarnya untuk BRIS ini masih cukup bagus ya potensialnya. Paling tidak ya dia akan testing sekitar ini ya 2290 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 2290, mau tambah lagi tunggu naik ke atas 2320, tambah lagi naik ke atas 2400, tambah lagi dan seterusnya. Jadi kalau mau buy sekarang silakan pasang stop lossnya di 2050 dan 2000 lah ya, seperti itu ya. Nah sini kalau dia naik lagi ke atas 2190 mau tambah lagi silakan ya. Jadi kita pakai sistem, saya tradingnya pakai sistem average up ya. Kenapa nggak langsung buy sekarang semuanya Pak Sunar? Ya karena dia masih cenderung resiko sideways ya. Sideways-nya dia itu di jalur ketika dia koreksi dari setelah naik tinggi dia sideways lama ya. Jadi kalau kita beli terlalu banyak, khawatirnya kalau breakdown di bawah 2000 dia turunnya lumayan dalam ya, bisa sampai 1750-an ya. Ya nggak pasti downtrend nggak ya. Jadi karena saya tarik sebelumnya Fibonacci retracement-nya dari swing low di 1150 dan di swing high-nya itu Fibonacci retracement 61,8% di area sekitar 2200-an. Jadi selama di bawah itu sebenarnya untuk Pegas dia masih maaf untuk bukan Pegas ya, untuk BRIS ya. Itu selama di bawahnya ini ya 2200 ya, dia masih resiko. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia sudah naik lagi ke atas 2320 tambah lagi, naik ke atas 2400 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk BRIS ya, Bank Syariah Indonesia. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Antam. Jadi Antam ini sudah saya sebutkan ya sebelumnya ya. Memang kalau mengenai Antam ini saya masih hold ya. Sebelumnya saya sudah buy, saya sudah sebutkan saham ini memang saya sering julukinya King of Sideways ya. Tapi kalau kita sabar ya, fokus dan disiplin, selama dia bertahan di atas 2310 dia masih ada kemungkinan naik terus sampai ke 2600 ya. Kalau kita trading di sideways range-nya 2300 ke atas buy, kemudian sekitar 2400 kalau gagal pasang trading stop ya lumayan ya. Ini dikasih berapa kali ya? 1 2 3 3 ya, 4 ya, 5 6 ya, 7 8 9 ya, sekitar buy sell seperti itu ya. Walaupun di sini pernah ada gagal ya kalau pasang stop loss ya. Kalau kita hitung ya winningnya masih lumayan ya daripada losingnya ya. Jadi masih sideways. Memang agak cukup bersabar ya untuk Antam ya. Kurang lebih seperti ini. Masih sideways ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Stop lossnya di 2310 aja. Maksimum di 2220. Itu maksimumnya holdnya ya. Kalau turun di bawahnya 2220 lebih baik jual dulu semuanya untuk Antam ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Mika ya. Mika ini terus terang saya masih hold ya. Average saya untuk Mika bentar ya di 2291 ya. Jadi saya masih hold. Sebelumnya memang saya sudah beli ya. Ini terus terang aja downtrend, tapi dia sideways-nya itu lumayan lama ya. Jadi harapan saya selama di atas 2200 masih ada potensial untuk breakout ke atas 2450 ya. Apalagi laporan keuangan yang terakhir lumayan bagus lah ya, nggak jelek-jelek banget. Ya, yang mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya di 2200 ya. Nanti kalau naik lagi ke atas 2350 tambah lagi, naik ke atas 2400 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini masih ada potensial naik sampai dengan sekitar 2750-an lah paling enggak ya untuk Mika ya. Yang saya suka dari Mika ini dia biasanya kalau naik lumayan tinggi lah seperti itu ya. Apalagi kalau di awal-awal tahun biasanya euforia window dressing Januari effect dia naik seperti itu ya. Tapi walaupun nggak pasti selalu naik, tapi ini sudah mulai bottoming di bawah ya. Terus terang saja kalau beli sekarang itu terus terang saja tangkap pisau jatuh ya. Tapi jatuhnya di sini masih lumayan lah, istilahnya menancap pisaunya ya. Jadi kita tinggal cabut pisau yang sudah menancap di bawah ya. Karena kita sudah tahu ini 2200 ini lumayan kuat ya. Dia sebelumnya bertahan di atasnya, dia paling tidak bisa rebound ke 2450 ya. Paling nggak ya 2400 lah dikasih ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini bagian kedua, kurang lebih cukup ya pembahasannya. Yang seterusan join jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, bantu like dan kasih komen ya. Itu yang paling penting ya. Karena kalau Anda bantu like dan kasih komen ya, nah, kecenderungan rating videonya naik. Kalau rating videonya naik, banyak yang view atau banyak yang nonton, banyak yang beli, sahamnya naik, kita profit bersama ya. Jadi seperti itu ya. Terus terang seperti itu. Dan saya doakan selalu ya, yang paling penting ya, di akhir video, salam sehat semua, kemudian damai dengan teman, damai dengan tetangga, damai dengan saudara ya, itu yang paling penting, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.